Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, hari ini kita reading ya, pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta untukmu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hari ini. Dan maaf di luar hujan ya. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, pesan semesta untukmu. Di sini ada Two of Pentacles, King of Wands, Five of Swords. Wow, di sini ada rasa keresahan, amarah, dan apa ya kalau dibilang, rasa takut, rasa cemas, ya, galau, sensitif, ya, baperan. Wah, kenapa seperti begitu? Oke, itu yang kamu rasakan saat ini. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. The World, Five of Pentacles, Six of Cups, Nine of Swords, The Star. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih percaya diri. Jangan ada ketakutan, tidak usah khawatir. Kenapa kamu harus berpikir negatif terhadap dirimu? Kamu adalah bintang di mana dalam gelap masih ada cahaya. The Star. Ya. Tapi kamu tuh kayak macam mager. Ibaratkan kamu ini ada peluang, punya bakat. Dari lahir semesta sudah memberikan kamu bakat ya. Tapi kamu nggak kembangkan. Akhirnya kamu keluar dari tidak bisa keluar dari keterpurukan. Kamu terjebak dalam kehidupan yang toksik. Ini ada masalah keuangan, kamu terlilit hutang. Ya. Kalau seandainya kamu kondisinya bekerja dan kondisinya kamu terlilit hutang, itu berarti pekerjaan itu tidak bisa membuahkan hasil yang baik dalam hidupmu. Berarti pekerjaan itu secara tidak langsung tidak cocok untukmu, tidak tepat untukmu. Carilah pekerjaan yang sesuai dengan yang kamu bisa, yang kamu mau, yang bisa membuatmu bahagia tanpa ada posisi tertekan. Ini saya sudah bicara berkali-kali ya. Untuk bisa keluar dari keterpurukan keuangan itu dimana kamu harus bekerja. Tapi bekerjanya dalam tanda kutip yang kamu sukai. Kita tuh kadang-kadang berpikir bahwa kita harus kerja, oke. Tapi kerja yang efektif.
Bukan kerja, asal kerja dapat capeknya doang. Iya kan? Ada beberapa begitu, kerja tapi banyak hutang. Ya. Kalau kerja banyak hutang tetapi dalam bisnis itu beda ya. Ini untuk hidup aja ngos-ngosan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau orang berbisnis itu kan dia putar hutang, uang atau modal itu. Anggap dia bukan berhutang untuk hidup, tapi dia berhutang untuk modal. Itu beda dengan berhutang dengan hidup. Nah, ini yang kondisinya berhutang untuk hidup. Padahal kerja nih. Nah, itu berarti kondisinya pekerjaan kamu itu salah. Keluarlah dari situ. Kok tapi susah mendapatkan pekerjaan. Ya itu kembali lagi ke dirimu. Cuman di sini saya mau kasih tahu bahwa carilah pekerjaan yang membuat kamu bahagia. Selama pekerjaan itu membuat kamu bahagia, rezeki pasti ngalir. Karena kalau kita bekerja dengan bersungut ataupun tekanan, rezeki mandek. Rezeki tidak ngalir. Sehingga yang tadi saya bilang, kamu cuma dapat capeknya doang. Makan untuk hidup aja itu susah gitu. Ya. Mencari makan tuh susah. Ada kan kata orang bilang gitu, mencari makan tuh susah. Kenapa tidak kita bilang mencari makan itu gampang? Karena saya menyenangi pekerjaan, pasti saya bisa makan. Karena saya mendapatkan duit dari kerja yang saya lakukan. Nah itu mindsetnya harus diperbaiki ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk keluar dari keterpurukan keuangan, carilah pekerjaan yang kamu sukai. Carilah pekerjaan yang tepat, yang cocok dengan dirimu. Di mana ciri-ciri atau tanda-tandanya pekerjaan yang cocok untuk dirimu adalah pekerjaan di mana kamu kerjakan pekerjaan itu walaupun secapek apapun kamu, tetapi kamu tetap bahagia mengerjakannya. Itu berarti kamu sudah berada di pekerjaan yang tepat. Ya. Karena kamu tuh tidak mengeluh capek. Kamu akan lebih semangat karena kamu senang. Berarti itu tempatmu, itu kerjaanmu yang cocok. Carilah pekerjaan. Karena setiap orang kan beda-beda. Kamu mau personal reading untuk saya kasih tahu pekerjaan yang cocok untuk dirimu, ya silahkan hubungi kontak WA saya. Ini saya bicara secara global, garis besar aja. Karena kalian banyak yang mendengarkan. Jadi setidaknya kisi-kisinya saya kasih tahu bahwa carilah pekerjaan yang kamu sukai. Walaupun kamu kerja capek, tetapi tetap kamu ingin bekerja. Karena apa? Kamu jatuh cinta terhadap pekerjaan itu. Nah, sama seperti orang kalau jatuh cinta kan. Jatuh cinta kan berarti wah, serasa hidup berdua, dikasih tahu yang jeleknya dia tetap aja enggak, tetap dia baik gitu. Nah ini sama seperti pekerjaan, kamu disuruh istirahat tapi kamu tetap semangat untuk kerja. Jadi apa, maninya juga uang juga tetap mengalir kan kalau kita tidak berhenti bekerja. Walaupun mungkin kondisinya sesulit apapun, pasti kita akan mencari jalan keluarnya, bukan bersungut atau marah ataupun banting setir ya ke pekerjaan yang lain, ataupun ya marah-marah menyalahkan ini itu ya orang lain, keluarga kena dampaknya karena kesetresan kamu itu. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan untuk keluar dari keterpurukan keuangan, carilah pekerjaan yang membuatmu happy ya. Oke, kita lihat lagi apa pesan semesta tentang hidupmu. Ace of Cups, tadi masalah keuangan ya. Ada Two of Cups, ada Six of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Wah, di sini masalah kesehatan nih, ya, dan masalah cinta. Masalah kesehatan nih, entah kamu yang sakit, entah orang lain yang sakit ya, tetapi ini berkaitan juga dengan uang. Karena nggak ada uang, akhirnya pikiran, akhirnya sakit. Di sini juga, karena nggak ada uang, cinta pun pudar. Waduh, ini masalahnya semua keuangan ya. Tetapi ya, kita lihat masing-masing. Dimana kalau keuangan di sini untuk tadi saya sudah bilang ya keuangan ya. Karena di situ tadi saya bilang kan tentang hutang yang di awal pertama. Keluarlah dari keterpurukan hutang ya. Makanya kalau kamu mau keluar dari keterpurukan hutang ya kamu harus mencari pekerjaan yang tepat. Nah di sini lagi yang kedua adalah sakit. Nah ini karena banyak tugas, stres ya, masalah hutang piutang, akhirnya terbawa ke pikiran. Akhirnya apa? Kamu
sakit. Nah ini, jadi ataupun mungkin kondisinya kamu kurang biaya untuk biaya pengobatan. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih hidup sehat. Sebenarnya uang itu bukan penjamin ya, obat-obatan itu bukan penjamin, maksudnya bukan uang penjamin, maksudnya kita beli obat itu kan pakai duit ya. Nah, tapi sebenarnya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Obat itu kan dari luar, pengobatan luar itu. Sebenarnya kamu tuh berfokusnya itu dari dalam diri, bukan melalui obat-obatan atau ketergantungan dengan obat-obatan yang mana akhirnya uang kamu habis. Ini contoh ya, kalau kamu sakit, lawan sakitmu dengan apa? Bahagia. Tadi kan saya sudah bilang, dengan kamu berbahagia, ya, sakitmu itu akan sembuh. Karena di firman aja bilang apa? Hati yang gembira adalah obat dari segala obat. Nah itu, hati yang gembira, kamu harus gembira dulu dari hatimu. Kalau kamu nggak gembira berarti ya memang sakit itu akan lama. Makanya saya bilang situasi dan kondisi itu harus dilihat, sikonnya. Kamu terkoneksi dengan siapa? Siapa yang membuat kamu beban? Ini terutama juga dengan pasangan. Harus pasangan connect. Kalau pasangan tidak connect, ya berarti kan tekanan batin, pikiran lagi. Ya jangan kaget kalau sakit-sakit penyakit muncul. Ataupun sahabat, atau tempat kerja, atau pimpinan yang toksik. Atau kamu yang toksik sendiri dengan dirimu. Karena kamu mengizinkan dirimu disakiti oleh orang-orang toksik. Kan ada yang seperti gitu, sudah tahu orang-orang itu jahat, tapi masih mau di tempat orang-orang jahat. Sudah tahu di tempat orang tidak jujur, tukang orang pencuri. Ya jangan kaget kalau barangmu suatu saat nanti hilang. Karena dia curi gitu. Ini contoh ya. Jadi kita yang harus tahu tempat kita tuh di mana. Di mana tempat kita itu, kita terus tahu atau kita memberikan perlindungan kepada diri kita. Ini bicara sakit, ini semesta mau sampaikan kepada kamu, uang itu bukan masalah. Ya. Bukan masalahnya di luar, bukan masalahnya di uang, tetapi dari dirimu. Mau sembuh tidak? Harus berbahagia dulu. Itu cuman apa ya, kalau dibilang hanya bagian kecil aja itu, ya. Hanya bagian kecil aja itu dalam artian gini. Kalau kamu berobat mengeluarkan uang, otomatis hasilnya tidak sembuh-sembuh, kamu bisa bangkrut, habis uangmu. Ya, yang kaya itu farmasi nanti. Ya, saya kasih tahu. Tapi nanti kalau itu kan perlu ini pengobatan ekstra, ya terserah. Jadi saya cuma bilang kalau saya cuma bilang untuk kalian yang mau mendengarkan, ya. Karena ini pesan semesta, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk pengobatannya dari dalam diri, bukan dari luar diri. Kalau luar diri, ya sudah, silahkan aja. Terserah. Itu akan jauh lebih baik kalau dua-duanya seimbang. Tetapi sebenarnya yang paling dibilang ini adalah dari dalam diri. Pengobatan luar itu cuman selingan doang kalau mau dibilang. Ya waspada aja gitu. Apa ya kalau dibilang bahasanya, ya saya juga bingung. Antara harus dan tidak, bukan keharusan. Tetapi yang keharusan ini adalah dalam dirimu. Dimana kamu harus pola hidup sehat, olahraga, makan teratur. Yang paling utama hati harus berbahagia. Pikiran, ini kan ada masalah, makanya pikiran. Nah, selesaikan masalahmu. Masalah uang, Kak. Ya sudah, kalau gitu selesaikan hutangmu. Bagaimana kamu mau menyelesaikan hutangmu kalau kamu beli-beli obat terus? Ini contoh ya. Ya hutang tambah banyak lah. Stop untuk beli-beli obat, beli herbal. Ya, yang ada bukan beli juga sih ya. Kalau kamu punya tanaman herbal, ambil aja di kebun kamu. Ini contoh. Kenapa kita harus ketergantungan dengan obat produksi, ya? Itu kan bahan kimia, ada kimianya juga. Ini contoh. Bukan dalam tanda kutip saya mau menjelek-jelekan obat ya, tidak. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk pengobatan yang paling utama itu adalah dari dalam diri. Tapi kita terlalu banyak terfokus untuk beli obat. Akhirnya apa? Uang kamu tetap habis, kamu berhutang, tambah stres lagi, pusing lagi, penyakit nggak sembuh-sembuh. Nah itu, jadi kalau uang kamu tetap aman, kamu dari dalam diri yang ditingkatkan, pola hidup sehat, makan, pikirannya happy, uang kamu tetap kok di kantong.
kamu dapat sembuhnya. Kalau kamu di luar beli obat, ya mungkin sembuh juga, tapi kan uangmu habis. Nah ini makanya bagus untuk pola hidup sehat, hidup teratur, makan teratur, istirahat teratur, makan teratur. Nah itu paling utama, jangan terlalu banyak pikiran. Kalau ada pikiran berarti ada sesuatu masalah yang belum diselesaikan. Selesaikanlah supaya jangan menjadi beban pikiran. Intinya gitu, ya. Oke. Berikutnya di sini terakhir ya, masalah percintaan, masalah hati, masalah pasangan ya. Ya sama. Kalau seandainya dia selingkuh ya, itu kan bikin kamu stres ya. Berarti semesta tahu bahwa orang ini tidak baik untukmu. Dia bukakan matamu, bukan berarti kamu harus, saya ini jelek, saya ini begini, kadang kamu berpikir seperti begitu. Padahal sebenarnya semesta kasih tunjuk dia selingkuh itu bahwa dalam tanda kutip bahwa dia tuh tidak pantas untukmu. Bukan kamu menghakimi dirimu, wah dia selingkuh karena saya kurang perhatian. Kebanyakan kalian menyalahkan diri sendiri. Saya kurang cantik, saya kurang seksi, saya kurang ini. Kalau dia mencintaimu apa adanya, dia akan menghargai dirimu. Bukan lihat dari keseksian, kecantikan atau apapun, atau harta. Tapi kalau mereka lihat dari situ, jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu sudah gak seksi lagi, mereka pergi. Kenapa? Orientasinya seksi, orientasinya kaya. Kamu miskin ya dia pergi cari orang kaya. Kenapa? Bukan kamu yang dia mau, bukan hatimu, bukan jiwamu, bukan dirimu, tapi apa? Uangmu. Ya, karena di sini ada masalah keuangan juga. Masalah keuangan akhirnya pergi berpisah karena keterpurukan ekonomi. Berarti apa? Dia orientasinya apa? Uang. Bukan kamu menghakimi dirimu. Kalau kamu sudah baik, berarti orang itu memang tidak pantas untukmu. Tuhan menyelamatkanmu dari orang-orang jahat yang mana mau membuat dirimu menjadi korban, ataupun kalau mau dibilang ya kamu tuh sebagai ATM-nya gitu. Ini contoh. Bukan harus menghakimi diri, atau malah lihat wah itu dia punya selingkuhan tuh ya, saya harus lebih cantik, saya harus lebih ini, saya harus lebih. Jadi akhirnya kamu stres lagi. Habiskan uangmu di skincare. Kamu habiskan uangmu di skincare, ini contoh ya. Kamu perawatan ya. Ujung-ujungnya orang datang cuman mau lihat mukamu kok. Besok kamu gak skincarean, muka sudah banyak flek atau apa, ya mereka pergi juga kok. Karena apa? Orientasinya muka cantik. Padahal kita tahu bahwa seiring usia pasti kita punya muka kan keriput. Berarti kita harus mencari orang itu yang memang mencintai kita apa adanya. Bukan karena skincare kita. Ya. Jadi ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk gak usah terlalu takut, gak usah terlalu khawatir. Kalau memang bukan jodoh, ya sudah, nikmati kesendirian dengan mendapatkan atau menciptakan kebahagiaan dalam diri, bukan mencari di luar diri. Terkadang kita bilang A, B, C itu harus datang kepada saya untuk membahagiakan saya. No, mereka datang itu bukan keharusan membahagiakan kamu, tapi yang harus bisa membahagiakan kamu adalah dirimu sendiri. Ciptakan surga di bumi ini. Jadi seperti gitu ya. Kalau dia selingkuh, ya biarin aja. Berarti dia tidak cocok. Semesta sudah kasih tahu bahwa orang ini tidak jujur, orang ini tidak pantas untukmu. Bukan berarti kamu menyalahi dirimu, menangisi, kecewa, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap keadaan, marah terhadap nasib ya. Keluar dari pikiran negatif itu. Karena Tuhan melindungi kamu. Kamu masih bisa mendapatkan orang yang lebih baik, atau bahkan kamu pun mungkin sendiri pun lebih berbahagia. Nah ini ya, jadi jangan takut, semesta bersama kamu, semesta melindungimu ya. Baik dalam percintaan, baik dalam kesehatan, baik dalam masalah keuanganmu. Nah ini yang saya rangkum ya, dimana semesta mau sampaikan kepada kamu untuk tidak usah khawatir. Semuanya itu ada dalam dirimu kembali. Keputusanmu yang menentukan nasibmu ke depan. Jadi bijaksanalah dalam mengambil keputusan hari ini. Jangan berpikir negatif dan jangan pernah menyesali masa lalu. Ya, ataupun mungkin kondisinya terlalu dramatis atau trauma. Masa lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa menyelesaikan masa lalu, tapi kamu bisa membuat masa depanmu lebih ceria dengan belajar dari masa lalumu. Buatlah kehidupan mendatang lebih baik dengan keputusan-keputusan yang bijaksana. Karena dari keputusanmu ini, saat ini menentukan nasibmu di masa depan.
ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Dan ya saya doakan semoga hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.